Setiap tahun kita sebelum Paskah pun kita sudah mendengar banyak khotbah-khotbah di YouTube tentang Paskah, ya, tentang Paskah. Kita sudah maklumi itu, sudah sedia tahu bahwa Paskah itu mengingatkan kematian Tuhan Yesus. Pada hari ini ketika saya berdoa, saya tidak tergerak menyampaikan tentang kematian Tuhan, sebab kita semua sudah memahami itu. Itulah kita merayakan Paskah pada hari ini, memperingati kematian Tuhan. Tetapi saya tergerak menyampaikan satu firman yang bertajuk ketika Tuhan terasa jauh. Tajuk firman Tuhan pada hari ini adalah ketika Tuhan terasa jauh. Seringkali kita akan berdoa, kita akan memuji menyembah Tuhan, bergairah kalau kita merasakan hadirat Tuhan. Betul? Kita merasakan kasih Tuhan, apalagi kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Di saat itu kita akan bergairah untuk berdoa, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetapi ada kalanya ketika segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan. Penyakit belum sembuh, hutang belum dibayar, kita masih berhutang dan ada banyak luka-luka di hati kita. Ada banyak penyakit dalam hidup kita, keluarga kita yang belum disembuhkan. Kita mulai berpikir yang aneh-aneh. Kita sukar sekali untuk memuji menyembah Tuhan. Betul? Itu kenyataannya. Bahkan kita tercari-cari, apakah dosa saya Tuhan sehingga saya tidak mengalami hadirat-Mu? Kan biasa kita begitu. Bila semua dalam keadaan yang oke, kita rasa ini kita berkenan kepada Tuhan, maka kita boleh memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa. Tetapi di saat kita sakit, gagal, mungkin putus cinta, dan tidak ada hadirat Tuhan turun dalam hidup kita, kita mulai merasa bahwa banyak mungkin dosa saya. Kita tercari-cari apa dosa kita. Padahal ada waktunya Tuhan sedang mengizinkan sesuatu yang kita merasa bahwa dia jauh daripada kita. Dan Tuhan tidak pernah jauh sebenarnya, tetapi dia mengizinkan situasi ini terjadi. Mazmur pasal yang ke-10 ayat 1 dikatakan sana, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Sekali lagi, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Pasal 22 masih dalam buku Mazmur ayat 2. Dikatakan sana, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru kepada engkau, tetap jauh, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, 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 aku berseru kepadamu waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga engkau tenang. Sekali lagi, Allahku, aku berseru kepadamu pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Kita melihat satu ayat lagi, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Boleh pancarkan di sana. Dalam buku Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, ya. Dikatakan sana, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kerana Allah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam buku Ibrani ini dikatakan bahwa Allah sama sekali tidak akan meninggalkan kita. Aku sama sekali tidak akan meninggalkan kita. Katakan amin. Tetapi dalam buku Mazmur tadi, di sana Daud menyatakan nyanyiannya bahwa Allah pernah meninggalkan dia. Dia terasa Allah itu jauh, seolah-olah bertentangan dengan yang terdapat dalam buku Ibrani, di mana Allah berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Tapi di saat yang sama dalam Mazmur tadi dikatakan, Allahku, Allahku, di manakah engkau? Bukankah kita seringkali mengalami hal yang demikian? Ya, kita seronok ketika ada hadirat Tuhan. Kita seronok apabila kita diberkati, kita bergairah memuji menyembah Tuhan. Tetapi waktu kita mempunyai masalah, kita mempunyai penyakit,
kelemahan, kegagalan. Kita mulai menuduh diri kita ini mungkin banyak dosa. Oleh karena banyak dosa, maka kita tidak ada hadirat Tuhan. Kita sukar untuk memuji menyembah Tuhan. Apa dosa saya? Kita tercari-cari di hadapan Tuhan. Padahal bukan karena dosa kita. Tetapi Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan kita untuk satu hal, yaitu supaya saudara dan saya tidak menggunakan perasaan untuk percaya ada Yesus. Amin. Perasaan itu enak. Rasa sejuk panas itu ada hadirat itu enak. Tapi ada masa dalam hidup kita tidak ada hadirat, bukan bermaksud bahwa tidak ada Tuhan di tempat itu. Amin. Ada waktunya kita tidak mengalami sesuatu, tetapi bukan maksudnya bahwa pribadi Allah itu jauh. Dia ada dalam hidup kita. Dia mengizinkan kadang-kadang situasi seperti ini supaya kita mau datang kepada Dia dengan iman. Iman tidak ada kaitan dengan perasaan dan emosi. Amin. Boleh kita rasa selalu begitu? Oh, sekarang macam tidak ada hadirat Tuhan. Oh, syuk pujian penyembahan. Ya, hari ini bagus. Tapi ada waktu kamu balik, kamu tidak akan rasa hadirat Tuhan. Dan kita mulai menuduh-nuduh, cari-cari. Apakah kesalahan saya? Mungkin waktu saya di bawah gereja tadi saya terbohong, ada cakap yang kosong sama kawan. Kita cari-cari padahal tidak ada. Tuhan tetap di sana. Dia menguji adakah saudara dan saya tetap setia, beriman kepada Dia. Emosi kita, perasaan kita bagus ataupun tidak. Katakan amin. Allah itu nyata, tidak peduli Anda rasa atau tidak kehadirannya, Dia tetap Allah. Memang Dia ada. Dia yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah tidak pernah berubah. Amin. Dia ada dan senantiasa bersama di kita. Memang sangat mudah untuk menyembah Allah dan juga bertepuk tangan, menari, bersemangat ketika segala sesuatu berjalan dengan baik. Betul? Itu normal ya dalam hidup kita. Apabila kita merasa diberkati, makan minum kita cukup, ada teman baik, kita sehat, kita menikmati situasi yang baik, maka kita dapat memuji menyembah Tuhan dengan bergairah. Sebaliknya, apabila saudara belum dapat kerja, kecewa, belum dapat uang yang banyak, masih ada masalah ini, masalah itu, penyakit belum sembuh, saudara dan saya masih bolehkah memuji menyembah Tuhan? Amin. Inilah tajuk firman Tuhan ketika Tuhan terasa jauh. Adakah kita masih boleh percaya bahwa Dia nyata, Dia ada? Lalu bagaimana pula menyembah Tuhan kalau semua keadaan tidak menyenangkan? Bolehkah kita menyembah Dia dalam keadaan yang tidak menyenangkan? Ujian iman seseorang bukan tergantung pada kita dapat memuji menyembah Dia dalam keadaan kita diberkati. Dalam semua oke. Justru iman seseorang teruji sewaktu tidak ada apa-apa dalam hidup kita. Katakan amin. Sewaktu saudara mungkin datang di tempat ini, mungkin kamu happy. Tapi di rumah kau tahu belum ada beras. Makan minum, makan kucing pun tidak ada. Ya, kau tahu bahwa besok menanti kau, mungkin kau masih kerja ataupun tidak. Bos kau masih ambil ataupun tidak. Kau tidak tahu. Dan kau mulai takut. Susah kan memuji menyembah Tuhan dengan suasana begitu? Tapi hari ini berita baik Dia. Allah itu nyata. Amin. Dia nyata. Entah kau rasa ataupun tidak, kau happy kah tidak, Dia nyata. Dia tetap ada. Hari ini Tuhan mau ajar kita sesuatu sempena Paskah ini. Yaitu tetap memuji menyembah Tuhan, beriman di masa-masa saudara tidak merasakan kehadiran Dia. Di masa saudara merasa sakit. Kita ada 2 jemaat di hospital. Yang satu stroke, yang satu kena kencing manis. Di saat ini keluarga mereka dalam keadaan susah, tetapi ini berita gembira. Tetap memuji menyembah Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan. Amin. Ada di antara kamu di sini mungkin ada masalah tempat kerja, stres, gaji tiap tahun dia mirip, kamu punya gaji tiap tahun, tidak pernah naik-naik, harga minyak naik, harga beras naik, anak makin bertambah, tapi gaji tidak bertambah. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Dia menyertai kita. Masalah dia adalah kita sangat bergantung pada perasaan. Untuk ada perasaan, baru kita rasa kehadiran Tuhan. Tiada perasaan, oh dia tiada. Makanya banyak dosa saya.
Padahal dia tetap ada di sana. Amin. Hari ini mengajar kita, jangan bergantung pada perasaanmu, tapi bergantung pada fakta bahwa memang dia ada di dunia ini, di sampingmu. Amin. Tingkat penyembahan yang terdalam dan iman yang terdalam. Sekali lagi, tingkat penyembahan yang terdalam dan iman yang terdalam adalah ketika kita masih mampu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan percaya kepada Dia tetap ada. Walaupun kita merasakan kehadiran Tuhan itu, walaupun tetap kekurangan, tetap gagal, tetap banyak masalah, kita tetap merasakan bahwa Dia ada. Itulah tingkat iman yang terdalam, yaitu sentiasa merasakan kehadiran Tuhan, walaupun kehidupan kita bukanlah seperti yang orang harapkan dan kita harapkan. Amin. Iman kita tetap, kepribadian Yesus tetap, walaupun kehidupan kita, fisikal kita ada penyakit, ada masalah, Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dia tidak pernah berubah. Yang berubah adalah perasaan kita. Karena kita manusia, boleh lapar, boleh marah, boleh emosi. Ketika emosi kita terganggu, masalah dia adalah kita mempersalahkan diri kita sendiri. Ataupun, Tuhan, kau sudah meninggalkan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada di sana. Kita hanya dipengaruhi, ditipu oleh emosi kita. Amin. Hari ini saudara rasa ada Tuhan ataupun tidak penting. Yang penting by faith, dengan iman, Dia berimmanuel dalam hati kita. Amin. Dia berserta dengan kita. Jika kita merasakan sukacita, merasakan hadirat Tuhan, maka nikmatilah perasaan itu. Katakan amin. Kalau hari ini di gereja ini kita boleh memuji, menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan, nikmatilah perasaan itu sepuas-puasnya. Sekali lagi, nikmatilah, tidak salah, sepuas-puasnya. Tetapi jika tidak merasakan hadirat Tuhan, ya, sebaliknya, maka nikmatilah iman. Amin. Tadi kita menikmati perasaan itu yang luar biasa. Karena kita diberkati, kita merasakan hadirat Tuhan, urapan. Sebaliknya, jika itu kita tidak nikmati, maka nikmatilah iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang belum. Semua cakap belum. Belum kita lihat. Iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang belum kita lihat. Nah, jadi kita perlu ada iman dan juga sekaligus menikmati perasaan-perasaan yang diizinkan Tuhan bila Dia hadir. Amin. Boleh paham sekarang kan? Dengan begini kita tidak akan tercari-cari apa dosa saya, mungkin di kasut saya ada dosa kah, di mata saya ada dosa kah? Tidak. Tuhan mengizinkan ini karena Dia mau kita tetap stabil, percaya pada Dia, entah ada hadirat Dia ataupun tiada. Katakan amin. Jadi dalam kehadiran Tuhan ataupun merasa ketidakhadiran Tuhan, kita tetap tahu, semua cakap tahu, kita tetap tahu, kita rasa kehadiran ataupun tidak rasa, kita mesti ada satu perasaan tahu betul, yakin betul bahwa Dia wujud. Katakan amin. Dia wujud, Dia nyata. Seperti orang tua, Pak, ya. Anak-anak macam anak kami, sekarang semua tinggal kecuali si Bridget lah di Semenanjung dengan kami. Oke? Kalau dia keluar daripada rumah bekerja, waktu di rumah boleh berbual-bual, ya. Kalau dia terpisah dengan kami ataupun kami bercuti terpisah, adakah dia menangis atau berbilang, saya punya ibu bapak tiada sudah kecuali meninggal lah. Tiada sudah, sedih betul dia, tiada. Saya punya ibu bapak tiada sudah, dia pergi tawa 2-3 hari sedih, menangis betul, macam mati sudah. Tidak kan? Kita tidak rasa ada kesedihan, tapi tidaklah menganggap bahwa bapak kita tiada. Mana bapak kau? Kita hanya cakap dia pergi tawa mah. Berapa hari? 1 minggu. Begitu kan? Begitu sakit. Tapi kita bukan merasa yang dia tiada sudah. Surya dia tiada sudah. Tiada. Astagfirullah. Bukan dia tiada. Dia pergi tawa. Kau jangan begitu, Pak. Bapak kau masih ada. Mama kau masih ada. Kecuali dia sudah dipanggil Tuhan. Betul kan? Selagi dia ada, suami kau, mungkin kau punya suami pergi outstation. Tapi dia masih ada. Boleh mengerti sekarang? Kehadiran pasangan suami istri kalau ada itu lain. Dia boleh makan, boleh kasih suap. Kehadiran dia berjauhan itu lain. Tapi dia tetap ada. Boleh paham sekarang kan? Tuhan pun demikian. Ada masa kita merasa dia macam dekat.
Syuknya memuji menyembah Tuhan. Syuknya merasakan mujizat Tuhan. Tapi ada masa dia jauh. Dan adakah dia tiada? Adakah dia pergi tidur di hotel? Ataupun dia pingsan sekejap? Tidak. Dia tetap ada. Cuma ada waktu dia mengizinkan kita menerimanya dengan iman. Katakan amin. Demikian juga orang tua kita, betul kan? Kau terpisah dengan girlfriend kau jauh-jauh sedikit, station 3 minggu, bukan berarti dia tiada, sudah kau mau cari lain lagi. Begitukah? Gila betul kalau ada girlfriend, boyfriend begitu kan. Sudah terpisah, oh dia tiada, sudah saya mau cari yang baru. Padahal 3 minggu saya di sana. Kan banyak orang Kristen begitu. Dia tidak rasa hadirat Tuhan, dia bilang, oh Tuhan kau sudah jauh daripada saya. Kau sudah meninggalkan saya. Saya punya doa kau tidak dengar, padahal dia ada. Dia nyata. Amin. Dan bukti, salah satu bukti yang luar biasa tentang iman, dia tidak bergantung pada berkat adalah Ayub. Ayub luar biasa. Dia tidak bergantung pada berkat. Di dalam buku Ayub dikatakan, saya baca di sini ya. Dia memiliki lebih kurang sampai 5 ataupun 7 ya berkat. Ada beberapa berkat, saya baca di sini. Yang pertama, Ayub dia ada 7 anak lelaki dan 3 perempuan. Campur semua 10. Dan yang kedua, dia ada 7.000 ekor kambing, 7.000 ya ekor kambing. Si Arnel, si Arwin belum lagi. Berapa ekor kambing kau? Ini Ayub 7.000. Kau beli loan sama dia, pinjam. 7.000 ekor kambing, 3.000 ekor unta. Alhamdulillah. 500 pasang lembu. 500 kalau kasih pisah-pisah jadi 1.000. 500 keledai betina dan budak-budak lagi penjaga dia. Jumlah yang sangat besar dikatakan. Dan dikatakan di sebelah timur dia ada yang terkaya sekali. Di sebelah timur. Dan apa yang terjadi? Ketika setan datang kepada Tuhan, setan pun boleh masuk dalam penyembahanmu. Hati-hati. Waktu kau memuji menyembah Tuhan, setan bilang, punya suara itu punya bagus. Kau punya suara itu punya bagus. Yang sebelah itu, enggak bagus. Rusak kod. Nah, kau mulai rasa kau bangga. Dia bilang satu lagi, kau punya musik hari ini mantap betul. Yang satu tuh kurang. Wah, setan ada juga kan di tengah-tengah pujian penyembahan. Hati-hati. Hati-hati. Anak-anak Ayub dan setan datang kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan dulu bercakap. Dia bilang, setan kau tahukah hambaku Ayub tuh dia seorang yang setia. Wah, Tuhan lagi cakap setia. Dia tidak berdosa. Dia mengasihi. Setan bilang, ya meh. Coba kau buka dia punya pagar sedikit saya masuk. Dan cukup yakin Tuhan, dia izinkan setan. Cukup yakin Tuhan dengan Ayub. Artinya Tuhan tidak mengizinkan sebarang pencobaan datang kepada kita melebihi kekuatan kita. Katakan amin. Tuhan tahu kekuatan Ayub. Luar biasa kekuatan dia. Dan apa terjadi? Anak-anaknya mati. Daripada timur, barat, utara, selatan datang puting beliung. Tidak disebut apa nama puting beliung itu. Tiba-tiba waktu orang pesta di rumah abang bungsu, di abang sulung dia. Rubuh itu rumah. Mati orang di dalam. 10 orang. 7 laki 3 perempuan. Kemudian ladang dia, lembu keledai dia dirampas orang Syibah dan membunuh dia punya penjaga-penjaga. Tidak lama itu bertubi-tubi dapat ini, bertubi-tubi. Kambing domba dia lagi yang si Arwin pelihara itu. Disambar petir dan penjaganya juga mati. Banyak. Yang keempat, orang Kasdim membentuk 3 pasukan menyerbu unta-unta
dan merampas dan membunuh penjaga unta. Habis. Dan Ayub sendiri yang terakhir, sebab dia masih setia pada Tuhan, setan datang lagi kepada Tuhan, dia bilang, kau tengok saya sudah lakukan. Tapi Tuhan bilang, dia masih tidak menyangkal saya, iman dia. Tuhan mau tolong sudah Ayub, tapi dia kasih satu lagi chance sama setan. Sebab setan bilang, kau kasih saya uji lagi satu. Dan Tuhan berkata, oke, jangan saya ambil nyawa dia. Apa terjadi? Ayub mendapat sakit barah borok, ya, barah busuk. Dari kepala dia busuk sampai kaki dia busuk kali. Dia kebaktian memang orang Cao punya. Ciu Catherine pun Cao punya. Busuk sekali. Dia tidak boleh ikut kebaktian. Sebab busuk. Saya pun tidak mau khotbah waktu itu. Kalau dia ada di sini. Sangat busuk. Dia garuk-garuk badan dia. Tapi dalam itu pun, apa Ayub cakap? Luar biasa ini 2 ayat dia tahu. Ayub pasal 2 ayat 10. Kasih pancar di sana. Ayub pasal 2 ayat 10. Apa dia cakap? Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau yang pasal yang ya pasal 1 dulu. Pasal 1 ayat 21. Ini cobaan dia yang pertama. Katanya, dengan telanjang aku keluar daripada kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, masih boleh memuji Tuhan. Anak sudah mati, rumah yang dia baru belikan alon ranap, unta-unta dia semua kena kebas. Lalu orang kampung bilang, kutuklah Tuhan. Wah, dia marah. Dia bilang, terpujilah Tuhan. Saya datang dalam keadaan telanjang. Seorang-seorang saja saya balik pun dalam keadaan telanjang. Wah, sanggup dia berkata begitu? Saya rasa kalau kita, ini ada mau dekat 200-300 orang semua bagi dorongan pada Ayub. Ayub, kutuklah Tuhan. Bukannya kita suruh kutuk Tuhan. Kita pun ikut marah. Secara jujur, betul kan? Kita pun ikut marah. Setelah dia alami penyakit-penyakit ini, apa terjadi? Apa yang dia cakap? Dalam sakit dia boleh berdoa. Ayub pasal 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, dia punya bini yang terakhir mengutuk dia. Dia bilang, kau kutuklah Tuhan. Dia bilang. Biasanya Billy menjadi pendorong kan? Setia menemani dalam doa. Kali ini tidak. Karena dia lihat suami dia bau sudah. Mana dia mau peluk lagi. Tidak boleh tidur berminggu-minggu makali. Penat sudah kau bagus lagi tuh. Anjing punya bau dia bilang. Unsur itu anjing tapi kau lebih unsur dia bilang. Kau kutuklah Tuhan dia bilang. Kau tidak sembuh juga ini. Tapi Ayub berkata. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak yang menerima yang buruk? Dalam kesemuanya, sekali lagi, dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Luar biasakah? Bila kau alami masalah, penyakit, penderitaan, jangan berbuat dosa dengan bibir. Jangan berbuat dosa, lebih baik berdiam. Kalau kau alami masalah, dikecewakan, mampuslah dia akan langgar di sana itu. Saya sudah memberi saya punya hati, jantung. Tiba-tiba dia lepaskan saya, let go. Begitu saya, mampuslah dia dalam nama. Awas. Ketika saudara-saudari alami sesuatu, jaga lidahmu. Lepaskan berkat. Amin. Bila kau lepaskan berkat kepada orang yang melukai kau, majikan kau, kawan-kawan kau, situasi kau, kekurangan. Melepaskan berkat bukan hanya kepada masyarakat, tapi di surga. Amin, jangan mengutuk. Lepaskan berkat di surga. Tuhan terpujilah engkau. Itu namanya memberkati Tuhan. Apa terjadi? Apa terjadi selepas Tuhan lihat kesetiaan siapa? Ayub. Wow! Kau tengok setan. Saya sudah cakapkan dia setia dengan saya.
Apa terjadi? Kita lihat yang terakhir di sana. Ayub 42 ayat 10 sampai 16. Ayub 42 ayat 10 sampai 16. Ayub 42 ayat 10 sampai 16. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Maksudnya setelah dia memberkati, mengampuni, memblessing kawan-kawan dia, mengutuk dia. Apa yang terjadi? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat segala kepunyaan dia dahulu. Beri kemuliaan pada Tuhan. 2 kali lipat. Nah, belum sampai di sana. 2 kali lipat itu apa? Kamu mau tahu juga? Teruskan. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya yang laki-laki dan perempuan yang meninggalkan, yang mengkritik selama ini, yang menghina sama dia. Kemudian datanglah kepadanya semua saudara laki-laki dan perempuan dan semua kenalan yang lama. Maksudnya sudah lama tinggalkan dia. Dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 sesita dan sebuah cincin apa itu? Emas. Teruskan. Jadi dia punya saudara bilang, Yub, kau mau cincin yang mana? Kau pilih saja. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 billion. Mana kau pilih? Let's see. Dia pilih mana satu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Selanjutnya daripada dalam hidupnya yang dahulu, ia mendapat 14.000 kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000. Tadi dia bilang 15 pasang kan, 500. Sekarang berapa? 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Teruskan. Ya, ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yang baru. Terusnya, hasil daripada istri dia. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Yemimah. Belum ada Yemimah di sini kan? Yang kedua Kezia pun belum ada kan? Ya. Dan yang ketiga Kerinpuk. Ini pun belum ada kan? Jangan kamu rasa buruk, jangan kamu rasa ini nama buruk. Tengok, cantik-cantik anak dia. Saksi besar mata saya, cantik-cantik mata dia punya anak. Kau tengok. Teruskan. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Lawa-lawa anak dia. Anak Tuhan memang lawa-lawa. Kalau penuh happy, gembira, lawa-lawa. Betul lah kita bercakap di sini, lawa-lawa anak Tuhan. Amin. Kalau kau sudah lawa-lawa, janganlah kau pikir di sini. Jangan. Sepatutnya yang muda-muda itu, yang cantik, yang ganteng itu, serahkan hidup menurut gereja, main musik di sini. Macam si William yang handsome. Tapi dia tidak kawan. Penyilatar yang cantik-cantik di sini, bukan di dunia. Ini sudah terdua-dua baru mau pergi penyilatar. Kenapa? Saya sudah dikecewakan di dunia sana. Tapi kebanyakan begitu kan kenyataan. Yang cantik-cantik di luar. Sudah banyak masalah. Sudah tua kerepot baru kembali pada Tuhan. Macam mana mau menari rebana sama Don si Michelle? Aduh, nggak boleh sudah. Yang muda-muda lah bah. Selagi kamu handsome, selagi kamu cantik, wih indah kan kalau ada perempuan cantik, muda-mudi yang handsome semua di sini penyilatar, sampai orang dunia pun, wow, macam artis tuh, kepala dia pun artis, main-main saja. Tapi betul, anak-anak Tuhan diberkati, amin. Kenapa Ayub dapat bersyukur? Dia tahu Tuhan nyata. Walaupun dia kehilangan segala berkat. Walaupun mungkin dia merasa Tuhan itu jauh. Tapi dia ada satu mata yang tidak buta. Mata iman dia mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Amin. Hari ini apa pergumulan kamu? Apa masalah kamu?
Jangan cek di pocket kau, banyak dosa kali saya ini. Tuhan, apa dosa saya lagi? Jangan, berhentilah. Mulai hari ini katakan, Tuhan, walaupun saya tidak merasa kehadiran-Mu, walaupun mungkin saya tidak diberkati, walaupun orang-orang yang saya doa belum sembuh lagi, Kau tetap ada dan Kau tidak pernah berubah. Seperti Ayub. Amin. Dan saat yang tepat setelah Tuhan menguji saudara dan saya di hadapan setan, dia berkata, tengok Ayub, dia telah menunjukkan kesetiaannya. Walaupun dia sakit, walaupun dia banyak penyakit, walaupun binatang ternakan dia akan curi. Kadang-kadang kita punya pangkat kan ambil orang lain, betul kan? Jawatan kita akan ambil orang lain. Blessingnya seharusnya untuk kita akan ambil orang lain kan? Apa kita mau cakap? Puji Tuhan, puji Tuhan. Di sebalik semua ini ada rencana Tuhan. Ada rencana Tuhan. Kalau kau tetap bersyukur dan tidak berdosa dengan mulut saudara dan saya, waktu kau alami masalah dan penderitaan, kau mulai memberkati orang-orang situasi yang merugikan kau. Berkati mereka. Berkati mereka. Pada waktu yang tepat Tuhan kasih 2 kali lipat ganda dalam hidup kita. Beri kemuliaan pada Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada hari ini, ketika Tuhan terasa jauh, mulai hari ini kamu balik, jangan memukul diri, mempersalahkan diri. Tuhan kita sudah mati di atas kayu salib. Sudah selesai segala dosa. Kita hanya perlu beriman pada Dia, bukan hanya waktu ada perasaan damai, sukacita. Tapi di saat perasaan itu hilang, kita nikmati iman bahwa Dia ada, Dia bersama dengan kita. Amin.